Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan warga negara, negara hukum dan HAM. B. Konsep dan ciri negara hukum. 1. Pengertian negara hukum. Negara hukum merupakan terjemah dari istilah Rechtsstaat atau of law. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya didasarkan atas hukum. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi atau suprem, sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan 3 dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian, atau 3 tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 2. Negara hukum formil dan negara hukum material. Negara hukum formil adalah negara hukum dalam arti sempit, yaitu negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Dalam negara hukum material modern berbeda dengan konsep negara hukum modern. Pemerintah diberi tugas membangun kesejahteraan umum di berbagai lapangan kehidupan. Pemerintah dalam urusan dan kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep negara hukum formil. 3. Ciri-ciri negara hukum. Negara hukum muncul pada abad ke-19 adalah negara hukum formil atau negara dalam arti sempit. Ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut. A. Hak asasi manusia. B. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, yang biasa dikenal dengan trias politika. C. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. D. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Ciri-ciri rule of law sebagai berikut. A. Supremasi hukum. B. Kedudukan yang sama di depan hukum. C. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang. C. Negara hukum Indonesia. 1. Landasan yuridis negara hukum Indonesia. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara hukum akan terlihat dan dengan ciri-ciri adanya: A. Jaminan perlindungan hak asasi manusia. B. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka. C. Legalitas dalam arti hukum, yaitu baik penyelenggaraan negara maupun warga negara. 2. Perwujudan negara dalam Indonesia. 3. Hubungan negara hukum dan demokrasi. D. Hakikat hak asasi manusia. 1. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut piagam PBB. B. Hak asasi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. E. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. 1. Perkembangan hak asasi manusia pada masa sejarah. 2. Perkembangan hak asasi manusia di Inggris. 3. Perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat. 4. Perkembangan hak asasi manusia di Prancis. 5. Atlantic Charter tahun 1941. 6. Pengakuan hak asasi manusia oleh Perserikat Bangsa-Bangsa. 7. Hasil sidang Majelis Umum PBB tahun 1966. F. Hak asasi manusia di Indonesia. 1. Pengakuan bangsa Indonesia akan hak asasi manusia. 2. Penegakan hak asasi manusia. 3. Hubungan hak asasi manusia dengan demokrasi. Demikianlah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.